I forget. Selamat pagi anak-anak, kita kembali lagi di pelajaran desain grafis. Nah, saat ini kita akan belajar materi kedua, yaitu nanti kita akan belajar teknik dasar dalam editing di Adobe Premiere Pro. Kalau kemarin kita udah belajar gimana cara membuat sequence, gimana cara import video, gimana cara menggabungkan video, membuat judul, kasih lagu, dan transisi. Nah, di saat ini nanti kita akan belajar 3 hal teknik yang sering dipakai di editing video, yaitu ada slow motion, bagaimana kita slow motion sebuah video. Terus kita akan belajar gimana cara yang kedua, warp stabilizer, gimana cara kita menstabilkan video yang footage yang getar-getar. Terus yang ketiga kita akan belajar gimana kita cara color grading dengan mudah, dengan simple. Nah, oke, langsung aja. Di sini saya sudah masuk di Premiere Pro-nya. Tadi kita udah lihat hasil video before after-nya. Nah, tapi nanti di sini saya akan menentukan hanya 2 footage saja, karena kalau saya bikin semuanya seperti yang dicontoh tadi di awal pasti akan lebih lama. Jadi saya harap nanti yang penting kalian tahu tekniknya, terus kalian kreasikan sendiri sekreatif kalian dengan footage yang kalian ambil sendiri, saya harap. Jadi kalian bisa coba videoin pakai HP juga nggak apa-apa, videoin produk-produk apa aja, atau mainan kalian, atau mungkin makanan-makanan yang ada di rumah atau apa juga boleh. Dan terus kalian edit menggunakan teknik yang sudah saya ajarkan sekarang. Nah, langsung aja. Di sini saya udah mempunyai 2 footage ya. Yang pertama ada yang ini, sepatu, jam sama jasnya. Yang kedua ada jam ya. Nah, kita lihat footage yang pertama dulu. Aslinya seperti ini dia ya. Ini footage montahnya seperti ini, tapi nanti saya akan mengambil bagian yang paling bagusnya aja. Mungkin saya akan ambil di sebelah sini. Saya cuma ambil sebelah sini ya. Nah, kalau kalian lihat, nah di sebelah sini udah lumayan bagus pergerakan kameranya, walaupun masih shaking. Atau enggak, saya di sebelah sini aja. Lumayan bagus. Kalau udah kita tarik, saya mau tarik videonya aja. Yang ini ya, drag on video, ke sini, keep existing aja. Nah, kalau udah itu ya, saya pengen majuin dikit lagi. Ada alatnya ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke teknik yang pertama, yaitu slow mo. Gimana cara kita slow motion sebuah video? Caranya mudah. Kita klik footage kita di sini, di sequence-nya. Kita klik kanan. Setelah itu masuk ke speed duration. Ya, kalau kalian mau slow motion di sebuah video, usahakan video kalian footage-nya adalah 60 fps ya, atau 60 frame per second, biar nanti kalau di slow mo nggak begitu pecah-pecah. Nah, sekarang saya mau turunkan speednya jadi 50%, setengahnya ya. Terus di time interpolation-nya kalian ubah ke optical flow supaya lebih smooth lagi. Sekalian oke aja. Nah, setelah kalian slow mo pasti akan muncul merah di sini ya. Itu tandanya dia harus di render, biar nanti pas preview dia nggak macet-macet ya. Saya akan render dulu, render preview namanya.
Caranya gimana? Kita tinggal tekan tombol enter saja. Tekan tombol enter ya. Nah, itu ya, setelah di slow mo ya. Tapi dia masih ada shakingnya dikit tadi. Kurang smooth, nanti kita akan warp stabilization. Tapi sebelumnya saya akan masukin footage 2 lagi yang jam ini ya. Nah, kita lihat preview dulu, nanti kita ambil bagian yang dia bagus pergerakannya. Oke ya, kita udah preview mentahnya. Saya pengen ambil di bagian sini saja. Pas dia masuk blur, terus ada bayangannya kayak jalan sampai sini. Oh iya, untuk mark in bisa kalian tekan tombol I ya, biar gampang. Terus mark out-nya kalian bisa tekan tombol O. I sama O. Setelah itu kita drag videonya. Ini ya, ini footage 2-nya. Saya juga mau slow mo lagi. Klik kanan, masuk ke speed duration ke 40. Terus jangan lupa time interpolation-nya kalian ganti ke optical flow. Nah, dia pasti akan muncul merah gini ya, karena berat rendernya. Terus kita render dulu, render preview, tekan tombol enter. Oke, mungkin sampai sini aja. Nah, ini ya, ini contoh footage kita. Ini udah lumayan smooth ya sebenarnya. Tapi kita bisa kasih warp stabilizer lagi, kita kasih stabilisasi. Nah, kalau footage kita udah kita slow mo, terus kita mau kasih efek stabilisasi, dia nggak akan bisa. Misal saya kasih contoh ya, kita masuk ke efek, kita mau kasih namanya warp stabilizer ya, warp stabilizer. Kita ketikkan di sini aja, di search warp. Nanti dia akan muncul ini warp stabilizer. Kita double klik aja untuk masuk ke sini, atau kita drag sini ya. Nah, dia akan muncul warp stabilizer and speed cannot be used on same clip. Nah, ini nggak akan bisa. Nah, biar bisa caranya gimana? Kita harus nest dulu footage kita. Nest itu apa sih? Nest berarti kita membuat footage ini menjadi sebuah footage yang baru lagi, yang nggak ada efeknya. Tadi kan kita udah kasih efek slow mo ya. Nah, kita nest lagi, kita harus nest supaya dia efek slow mo-nya dia udah ada di dalam tapi dia hilang gitu. Nah, kalau di After Effects itu biasanya namanya pre-compose ya. Jadi kita kalau mau edit tambahin efek, nggak ganggu efek-efek yang lain. Nah, kalian bisa klik kanan di sini di footage-nya, terus masuk ke nest. Ini ya. Atau nest ini juga bisa kayak nge-group gitu ya, gabungin antara footage 1, footage 2, dan footage 3. Terus nanti kita kasih efek yang sama secara bersamaan, itu bisa. Nah, setelah kita nest, dia akan merah gini. Kita akan render dulu biar dia nggak berat nantinya. Klik enter lagi gitu ya. Kalau kita semakin banyak kasih efek, juga pasti kinerjanya akan semakin berat ya. Laptop kita, RAM kita, atau prosesor kita juga akan semakin berat. Nah, setelah itu saya baru akan masukkan warp stabilizer. Kita drag aja di footage ini. Nah, dia akan analyze dulu ya. Kita tunggu sampai selesai. Kalau kita masuk di efek control, nah ini ada warp stabilizer, kita udah masukin efeknya.
Jadi baru loading ya. Establishing. Kita tunggu sampai ini selesai. Nah, kalau udah, ini merah lagi ya. Kita enter lagi. Nah, dia akan lebih smooth. Kita perusahaan dia akan lebih smooth daripada yang tadi. Itu ya. Kalau kita mau misal nanti bikin video produk atau beauty shoot yang dia shootnya kayak deket-deket gini, bokeh-bokeh, nah itu biasanya kita perlu banget namanya warp stabilizer supaya nanti hasil video kita bisa lebih stabil kalau kita nggak menggunakan gimbal. Terus saya juga akan kasih warp stabilizer lagi di footage 2. Caranya kita nest dulu lagi, kita masuk ke nest. Oke aja. Nah, setelah itu saya masukin lagi warp stabilizernya. Nah, dia akan menganalize lagi. Kita tunggu. Di sini ada persenannya ya. Oke, udah selesai. Nah, kita harus enter lagi ya supaya previewnya bisa lebih lancar. Namanya render preview. Nah, ini udah. Nah, ini ya, kita udah menggunakan dua teknik, slow-mo dan warp stabilizer. Ini sering banget kepakai untuk editing video. Jadi ini termasuk teknik dasar dalam kita mengedit sebuah video. Nah, selanjutnya teknik ketiga, kita akan color grading secara mudah, simpel saja. Caranya gimana? Kita masuk project kalian. Terus di sini ada new item. Kita klik new item, terus masuk ke adjustment layer. Ya. Kita klik adjustment layer. Kita oke aja. Nah, setelah itu dia akan muncul di sini ya. Adjustment layer ini kita akan drag di atas video kita seperti ini. Kita perlebar lagi. Nah, setelah itu kita akan masukkan color gradingnya nanti di adjustment layer ini supaya dua-duanya bisa mendapatkan warna yang sama langsung. Jadi kita nggak usah color grading satu persatu. Itu ya. Jadi ke adjustment layer ini kita bisa masukkan efek kalau kita mau color grading. Namanya efeknya Lumetri Color. Ini ya. Nah, dia akan muncul di sini. Kita klik 2 kali aja, dia akan otomatis muncul di efek kontrol kita. Atau kita juga bisa drag ya di sini. Nah, nanti ada basic correction, creative, curve, color wheel, HSL secondary, dan vignette. Nah, sebelum kita color grading, kita harus color correction dulu ya. Kita klik aja di sini di basic correction-nya. Kita bisa atur white balance-nya. Kita bisa temperaturnya kita bisa bikin lebih ke cool atau ke warm. Bisa seperti ini, kita bisa berubah. Ya. Nanti untuk color grading sebenarnya semuanya tergantung selera kita ya. Terus kita juga bisa atur exposure-nya. Kita mau per terang lagi atau per gelap. Kontrasnya. Nah, kita mau pertajam atau lebih flat ya. Highlight, kita mau perterang bagian yang terang. Atau shadow, kita juga bisa memperterang bagian yang gelap. Nanti kalian bisa atur ini white-nya, ini black-nya. Nah, setelah itu kita juga bisa atur di sini di kreatif ada fade film. Dia lebih ada efek-efek kayak film-filmnya gitu ya. Nah, sharpen-nya juga bisa kita atur, vibrance dan saturation-nya.
Nah, ada banyak lagi di sini nanti curve. Di sini ada curve buat kita atur shadow-nya dan highlight-nya. Kalau kalian pernah belajar di Photoshop di kelas 8 juga belajar curve juga ya pastinya ya. Itu ya, kalau kita pakai efek di sini bisa, tapi kita juga bisa menggunakan alternatif lain. Saya lihat dulu, yaitu dengan kalian lihat di sini ada editing, kita masuk di color yang ini ya, kita klik color. Nah, setelah itu pasti akan muncul di sebelah kanan kalian di sini volumetric colornya, kan otomatis muncul di sini ya. Saya gedein lagi deh. Kita juga sama aja sebenarnya ya, cuma dia akan muncul di sebelah kanan kita. Nah, coba sekarang kita mau atur color koreksinya dulu ya. Kita bisa lihat lumetri scope. Nah, ini kalau kalian bingung nggak usah juga nggak apa-apa. Sebenarnya untuk 80-100 ini di highlight, 0-20 di shadownya, batas highlight dan shadownya di sini di antara warna batasnya di tengah-tengah antara 20-80. Kalau bisa nanti kalau kalian belajar lagi color grading, kirinya juga disamaratakan antara warna RGB-nya. Oke, karena kita belajar teknik mudahnya aja, simpelnya, kita coba-coba atur dengan sekreatif kalian saja ya. Jadi nggak usah saat kita color correction, kita nggak usah over untuk mengatur di sininya, dikit-dikit aja. Nah, setelah itu, saya masuk ke kreatif ini ya. Ini sebenarnya sangat mengubah warna kita nanti di sini. Soalnya kita bisa masukin namanya LUT. LUT itu preset buat kita mengcolor mau seperti apa color kita, gitu ya. Nah, ini highlightnya, kalian mau warnanya lebih ke warna apa? Bisa ke agak biru. Kita bisa taruh di sini highlightnya, shadownya mau lebih ke warna apa? Kita juga bisa atur di sini. Bebas ya. Nah, di sini kalian bisa pilih LUT yang sudah disediakan oleh Adobe Premiere Pro-nya. Kalian bisa coba-coba ya. Seperti ini. Nanti intensitasnya juga bisa kita kurangin kalau misalnya terlalu kujreng. Kita bisa kurangin, kita bisa tambahin. Atau kalau saya punya LUT, biasanya saya pakai. Nah, biasanya saya sudah ada LUT, saya pakai biasanya yang ini kalau buat warna-warna yang pastel ya. Nah, tapi intensitasnya saya kurangin aja. Nah, kita harus atur-atur lagi ya, sesuaikan dengan LUT kita. Jadi nggak semua LUT langsung sekali tempel, tapi kita harus atur-atur lagi warnanya. Nah, ini yang sudah di color grading, ini yang belum. Ini yang sudah, ini yang belum. Berbeda ya. Nah, oke, mungkin itu aja pembelajaran kita hari ini. Nah, kita udah belajar 3 hal, yaitu gimana caranya slow motion, gimana caranya warp stabilizer, gimana cara kita menstabilkan sebuah video menggunakan software Premiere Pro. Terus yang ketiga, gimana cara kita color grading secara simple
gimana cara kita meng-color correction, dan cara kita mengubah warna-warnanya. Itu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nah, nanti kalau kalian masih ada yang bingung, bisa kalian tanyakan ke guru kalian masing-masing. Oke, semoga ini bisa menjadi pembelajaran yang bisa memberkati kalian semua. Oke, terima kasih semuanya untuk pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan berkati semuanya.